ini juga tentang Tuhan Yesus juga gitu. Gitu. Oh, boleh. Lanjut. Lanjut, Bang. Iya. Iya, jadi kan waktu itu kan pertanyaan saya kan itu kan sempat terputus itu waktu itu karena itu apa disambung apa digantikan sama Bang Kores, iya kan? Oh, Nah, iya. tetapi kan ya sangat berbeda lah ini apa penjelasan beliau gitu ya kan dengan ya yang jawaban yang kita ini ingin dengar gitu. Nah, jadi kan pada saat itu ya saya kan bertanya sama Bang Juma, kan kalau ini kan kalau waktu itu kan Bang Juma kan menyatakan kan percaya juga sama Yesus Kristus kan gitu. Nah, ingat nggak Abang pernah oh, saya percaya kok sama Tuhan Yesus kan gitu, ya kan kata Bang Juma ya kan. Percaya kepada Yesus. Iya, percaya kepada Yesus. Iya. Nah, cuman kan di dalam kepercayaan Abang itu ya kan bertentangan dengan ini apa? Dengan ini ayat ini kalau Tuhan Yesus itu ya tidak mati disalibkan kan gitu, melainkan digantikan ataupun ditukar ya kan ataupun diserupakan. Kan begitu di dalam iman Abang. Iya. Lalu Abang bilang percaya sama Tuhan Yesus itu yang dalam hal apa yang Abang percayai gitu? Karena saya rasakan tidak sinkron gitu, tidak nyambung gitu dengan iman Abang gitu loh, Bang. Ya. Baik. Yesus saya percaya berdasarkan kesaksian dia, bukan berdasarkan kesaksian orang lain. Kan dia mengatakan dua hal yang penting dari diri Yesus itu. Yang pertama adalah Yesus, yang kedua pengikutnya. Di dalam Yohanes 17 nomor 8 Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Dan kenapa lelet ke Bang Juma? Dosamu banyak Bang Juma. Putus-putus. Udah putus-putus, Bang. Udah habis paketnya. Pakai itu ya, paket itu ya. Iya. BPJS ya. Nah, sinyalnya BPJS. Iya. Itu kan. Ini sih Bang Juma. kan saya pun percaya kalau Yesus itu utusan, kan gitu. Kami juga orang Kristen percaya Yesus itu utusan katanya. Oke, akan tetapi ada tetapinya. Ketika teman-teman Kristen sudah terkontaminasi dengan ajaran Paulus, maka mereka percaya utusan, tetapi dia juga percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Bedanya kita di situ. Saya tidak lepas dari kesaksian Yesus tentang murid-muridnya. Tidak. Saya masih berpegang teguh kepada kesaksian Yesus itu sendiri terhadap murid-muridnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus bersaksi tentang dirinya. Di dalam Yohanes 5:36 ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu yang aku kerjakan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapalah yang telah mengutus aku. Nah, saya juga ada di situ. Biiznillah, semua yang Yesus lakukan biiznillah, bukti bahwa Allah yang telah memberi izin untuk ia lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Biiznillah, saya berada di situ. Kesaksian Yesus tentang muridnya, saya ikut di situ. Kesaksian Yesus tentang dirinya, saya pun mengaminkan dan mengimani itu. Sedangkan ketika saudara mendengarkan kesaksian Yesus bahwa dia melakukan segala pekerjaan itu bukti dia adalah utusan, Anda justru menjadikan itu sebagai bukti ketuhanan. Membangkitkan Yesus, Anda katakan itu bukti ketuhanan. Membuat orang lumpuh berjalan, bukti ketuhanan. Berjalan di atas air, bukti ketuhanan. Air menjadi anggur, bukti ketuhanan.
Padahal kata Yesus berdasarkan kesaksiannya, semua pekerjaan itu adalah bukti bahwa aku adalah utusan Bapa. Makanya saya percaya. Percaya kalau dia utusan. Begitu abangku. Sementara saudara-saudaraku ini juga percaya. Tapi ada yang sangat disayangkan. Kalian juga percaya ajaran politeisme yang diajarkan Paulus. Kalian tidak mengajarkan monoteisme saja, satu Tuhan. Tapi kalian mencampur adukkan dengan ajaran Paulus yang politeisme. Sehingga apa yang terjadi? Satu di dalam tiga. Tritunggal. Nah, itu di situ kelemahannya. Sementara saya masih mendudukkan kesaksian Yesus di atas daripada kesaksian-kesaksian yang lain sekaitan dengan dia. Nah, Al-Quran saya berdasarkan Nabi Isa pun begitu. Nabi Isa hanyalah utusan Tuhan bagi kaumnya Bani Israel. Begitu abangku, silakan. Ya, ya, terima kasih Bang. Ya, kami juga mengimani kalau itu Yesus itu adalah utusan. Tapi Yesus itu bagi kami bukan hanya utusan. Ya, Nah, itulah. Yesus adalah utusan. Yesus adalah anak tunggal Allah. Ya, Yesus adalah ini sebagai nabi. Ya, Yesus ya banyak sekali gelar-gelar yang ini yang disandang oleh Yesus itu yang kami itu mengimaninya itu tidak ini separuh-separuh gitu, tidak tanggung. Jadi itu semua kami imani gitu, ya kan, bukan hanya sebagai utusan, nah, sebagai juru selamat, ya kan, sebagai ini ya kan, akulah sebagai jalan, ya sebagai ya pemberi hidup gitu. Nah, begitu Bang. Jadi kalau Abang bilang tadi itu salahnya itu kami itu mengimani Yesus itu sebagai Tuhan itu dan itu apa mengimani ajaran Tritunggal itu, saya kira itu tidak ada kaitannya dengan itu. Kalau Tritunggal itu kan hanya menjelaskan keberadaan itu Tuhan Yesus yang diutus oleh Bapaknya. Kalau menurut saya sih, ya sebenarnya sih saya setuju aja itu seperti yang dikatakan Edis TV gitu. Itu ajaran Tritunggal itu nggak usah dipakai itu, ya kan? Saya setuju aja sebenarnya gitu, ya kan? Nah, jadi karena banyak orang ini salah memahami masa Allah tiga, masa Tuhannya tiga gitu. Jadi di situ kadang-kadang orang yang salah memahami gitu. Tapi kalau ini sebagai orang Kristen yang percaya, ya memang penjelasan itu memang harus dijelaskan itu menjadi tiga, ya kan? Menjadi tiga, ini Allah Bapa Sang Sumber, Yesus Kristus itu adalah firman-Nya, dan Roh Kudus itu adalah ini sebagai ini apa, roh penolong, roh penghibur setelah Yesus naik ke surga. Begitu Bang. Iya. Ya, sekarang seperti ini dulu saya kasih tunjuk dulu kepada abang ini. Di mana? Atau bisa ditambahkan sama Bang Etis. Iya, saya menambahkan sepertinya Bang, untuk menambahkan yang tadi bahwa Ismail dan Hagar tadi pernah diusir ya, pernah diusir oleh Abraham. Tertulis dalam kitab Kejadian 21 ayat 8 sampai 16 dulu kita lihat ya. Kita baca bersama-sama dulu, kita tiga-tiganya dulu kita. Bagaimana Abraham tadi mengusir Ismail. Nah, ini dia ya. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Kejadian 21 ayat 8. Dengarkan ya. Orang ini, dengarkan ya. Tahu lah, itu cerita itu tahu. Kita bukan tidak tahu cerita itu. Bahkan Tuhan juga memberkati Ismail kok menjadi 12 kerajaan. Menjadi ini bangsa besar gitu. Tahu kita cerita itu. Jadi Ismail juga diberkati. Jadi masalahnya di mana gitu loh. Ayat apa dulu ya? Ayat 10 dulu saya baca. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan
itu beserta anaknya. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakmu Ishak. Hal ini sangat menyebalkan bagi Abraham oleh karena anaknya itu bersama-sama dengan anak Ishak. Ayat 12, tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Yang artinya Allah setuju dengan perkataan Sarah bahwa harus diusir Ishak beserta Hagar dari rumahnya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Pada ayat 12 itu ya. Pada ayat 12. Yang disebut menjadi keturunan daripada Ibrahim adalah aslinya adalah Ishak, bukan Ismail. Nah itu ya. Bagaimana dengan ini? Bagaimana? Apakah cocok? Ya. Ya cocok. Ini apa pertanyaannya gitu loh? Ya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Yang pertanyaannya adalah yang disukai oleh Allah adalah keturunan daripada Ishak. Tapi memang keturunan daripada Ismail tetap diberkati oleh Tuhan juga. Menjadi bangsa besar juga dia itu. Yaitu Arab Saudi dan Mesir tadi. Bukan yang disukai, Bang. Itu perjanjian itu adalah diturunkan kepada Ishak. Ishak itu adalah anak perjanjian. Begitu. Itu yang saya maksud. Biar tahu dulu, biar paham Bang Juma ini keturunan siapa dia, kan gitu. Kepercayaan siapa yang diikuti oleh Bang Juma, itu yang saya maksud, Bang Aritorang, Bang Tupang, gitu. Sedangkan kita ini Ishak sampai keturunannya yaitu Yakub sampai ke Raja Daud dan sampai ke Yesus Kristus. Inilah yang menjadi persimpangan antara Bang Etis dengan Bang Juma gitu. Makanya sulit untuk ketemu gitu. Pada awalnya aku ngerokok dulu ya. Iya, silakan Bang. Pada awalnya Bang Juma yang artinya antara Abraham dengan Ishak dan Ismail tadi memang saudara mereka, saudara dua-duanya ini bersaudara. Satu bapak tapi dua ibu. Satu bapak dua ibu. Saya bukan menjelek-jelekkan Ismail. Ismail juga diberkati oleh Tuhan menjadi bangsa yang besar juga. Yaitu itulah yang diberkati tadi Mesir, Arab Saudi dan lain-lain yang berhubungan dengan para kaum muslimin. Itu Bang Juma. Ya, terus hubungannya dengan Kristen? Sedangkan hubungannya Ishak dengan Kristen adalah keturunannya sampai ke Yesus Kristus lahir menjadi Tuhan dan Juru Selamat dunia. Makanya saya simpulkan Bang Juma tidak percaya akan Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Itu Bang Juma. Iya, benar. Nah, setelah Yesus ini menjadi keturunan Ishak dan menjadi penyelamat dunia, apakah dia sebagai hakim? Kalau sebagai hakim, kenapa kau kembali gitu? Yang jelas dia sebagai hakim. Abang Tupang dulu kita tahu. Tupang open cam. Kembali lagi penyakitnya. Dulu dulu bangga Yesus hakim. Sekarang menghindari Yesus. Jawaban saya. Kalau soal penghakiman adalah itu bukan urusan kita, tapi urusan Tuhan lah untuk menghakimi orang baik dan orang benar. Itu. Jadi bukan itu. Manusia. Bukan masalah, bukan urusan kita. Yesus datang menghakimi dan penghakimannya itu berdasarkan atas firman yang Yesus terima dari Tuhan. Kan begitu? Benar nggak? Nah,
sekarang hukuman bagi orang yang makan babi menurut Tuhan apa? Oh, kembali ke sana ya, babi ya. Oh, iya dong. Kan Anda bangga nih. Bukan Ismail. Oke. Silakan aja dengan narasi yang Anda bangun. Tapi Yesus yang akan menjadi penghadang nanti dengan penghakiman yang ia bawa. Nah, sekarang ketika Yesus mengatakan barang siapa yang mendengarkan perkataanku tapi tidak melakukannya, dia sudah ada hakimnya, itu yaitu aku datang bukan apa? Aku tidak menjadi hakimnya. Lalu siapa yang menjadi hakimnya? Bapak. Oke, Bapak menjadi hakim di cerita ini. Yesus hanya menyampaikan firman Bapak, tapi yang menjadi penghakim nanti adalah Bapak itu sendiri. Pertanyaannya, sebagai hakim melihat terdakwa makan babi, apa hukuman dari hakim? Karena kita dibenarkan bukan soal tentang makanan tadi, bukan yang haram yang keluar dari mulut kita. Bukan yang kita makan yang diharamkan itu, Bang. Yang diharamkan bagi orang Kristen adalah apa yang keluar dari mulut kita. Seperti itu, Bang. Coba. Apakah setelah Bapak datang menjadi hakim begitu cara Bapak bertanya, atau dia menghakimi orang-orang yang makan babi dan binatang yang menjijikkan serta tikus? Ya Bang Tupang aja dulu tanya dulu, Bang Tupang. Ada selesai nih. Mana dia? Kamar mandi. Selesai. Aduh. Kenapa pula diserahkan sama Abang Tupang? Aduh, parah-parah. Ya, memang di dalam perjanjian lama, memang itu semua ada tentang ini makanan yang haram dan yang halal gitu. Ya. Jadi itu setiap ini binatang yang berkuku genap boleh kau makan, ya. Dan setiap ini binatang yang tidak bersisik jangan kau makan. Dan itu yang berkuku ganjil jangan kau makan, dan yang mempunyai cakar gitu. Jadi memang ada di perjanjian lama itu peraturan itu tentang makanan haram dan halal. Setelah Yesus datang di dalam perjanjian baru itu, kami itu ya tidak lagi menjadi itu suatu yang dilarang gitu. Sampai sekarang ada kok yang itu yang mengikuti itu perjanjian lama itu, seperti Advent ya kan. Advent lebih parah lagi. Bukan hanya B2 yang tidak dimakan. Minum kopi tidak bisa, minum itu yang berkaleng-kaleng tidak bisa, minum alkohol tidak bisa. Oh, lebih parah lagi mereka gitu kalau soal ini berpantang makanan gitu. Nah, tetapi di dalam ajaran Tuhan Yesus tadi kan sudah disebutkan itu sama itu Bang Etis itu tadi, karena bukan makanan yang masuk ke dalam mulut itu yang haram, tetapi apa yang keluar dari mulut kami itu itulah yang haram. Jadi itulah sebabnya kami itu memakan semua makanan, tidak ada pantangan bagi kami. Sebenarnya yaitu yang tidak bersisik seperti lele, belut, banyak itu yang tidak bersisik itu nggak boleh sebenarnya dimakan itu. Ya, yang berkuku ganjil tidak boleh dimakan. Jadi yang mempunyai cakar gitu. Nah, jadi ya itu ada di dalam perjanjian lama gitu. Setelah Yesus datang, ya itu semua boleh kami makan gitu. Begitu Bang, jawaban saya. Oke, baik. Jadi gini abangku, hukum Taurat itu memang tidak berlaku untuk non-Yahudi. Taurat itu diwahyukan hanya untuk kaum Bani Israel saja, keturunan Yakub. Keturunan Yakub lah yang kemudian menjadi peruntukan Taurat itu diwahyukan. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus itu tidak pernah kemudian mengatakan bahwa
segala sesuatu masuk di mulut itu tidak menajiskan. Nah, termasuk babi, anjing, tikus, enggak ada. Itu Yesus sedang soal jawab dengan orang-orang Yahudi ahli Torah, orang Farisi, terkait dengan murid-muridnya yang makan tanpa cuci tangan. Bukan masalah babi di situ. Orang Yahudi pada saat mau makan tidak ada menu babi di atas meja mereka. Tapi karena mereka makan tanpa cuci tangan, itulah maka menjadi kasus pada saat itu. Yesus melakukan pembelaan. Kenapa muridmu tidak cuci tangan sebelum makan? Apa yang dimakan? Ada babi? Enggak ada. Maka Yesus mengatakan bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tetapi yang keluar. Segala sesuatunya tidak menajiskan. Yang masuk itu tidak. Nah, apakah itu berbicara tentang babi di situ? Enggak. Nah, enggak. Terus kenapa Kristen mengartikan itu babi? Kan cuci tangan yang membasuh. Tunggu. Saya jawab. Kenapa Kristen mengartikan karena babi. Nah, Karena babi itu ya berkuku belah, Bang. Jadi bisa bukan dimakan. Nah, itu dia. Kenapa hal itu bisa terjadi? Padahal Imamat 11:7 kan jelas, jangan kau makan babi, itu haram bagimu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya orang Kristen itu tidak ada bagian dalam Torah. Wahai orang Kristen, jangan kau makan babi, nggak ada. Karena hukum Torah itu diwahyukan hanya untuk Bani Israel, Bani Ishak, Bani Yakub. Nah, sedangkan orang-orang Kristen ini tidak melakukan Taurat, bahkan memang tak ada perintah untuk mereka. Akan tetapi, ketika dikatakan jangan ada ilah lain, ketika dikatakan jangan makan babi, bla bla dan seterusnya, lalu orang Kristen ini mengaku sebagai pengikut Yesus. Di dalam pengajaran Paulus di Galatia 5 nomor 18, di situ Paulus mengatakan, jika engkau memberikan dirimu untuk dipimpin oleh Roh, maka engkau tidak hidup di bawah hukum Torah. Itu pengakuan Paulus sendiri. Artinya bahwa ketika dikatakan apabila engkau menyerahkan dirimu untuk dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Torah. Tidak hidup di bawah hukum Torah. Berarti Kristen boleh menuhankan banyak Tuhan. Boleh menuhankan lebih dari satu Tuhan. Kenapa? Karena Kristen ketika dia memberikan dirinya untuk dipimpin oleh Roh, maka dia tidak lagi hidup di bawah hukum Torah. Di mana hukum Torah tidak boleh ada ilah lain di hadapan Elohim. Tapi Kristen sah-sah saja mengilahkan Yesus, mengilahkan Roh Kudus di hadapan Elohim. Kenapa? Karena Kristen telah dipimpin oleh Roh. Pertanyaannya, roh apakah gerangan yang menghantarkan manusia meninggalkan hukum Tuhan? Roh apa yang membuat manusia itu meninggalkan dan tidak hidup lagi di bawah hukum Tuhan? Oh, jelaskan dulu Bang Oke. Tubal. Sebelum ke sana ini saya ini ada jawaban satu lagi ini. Waktu ini apa Yesus ini apa bertemu dengan orang yang kerasukan ini apa Bijebul ya ini apa Markus 5. dari berlaksa-laksa gitu. Nah, jadi setelah ini Yesus menghardik ini orang yang kerasukan ini apa ini setan-setan ini. Nah, apakah hai kau anak Allah? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Katanya. Nah, waktu kami belum tiba. Nah, biarlah kami ini apa? Biarkanlah kami ini masuk kepada babi-babi itu, katanya. Nah, keluarlah setan-setan itu dari orang kerasukan itu. Jadi masuklah mereka ke dalam babi-babi itu. Nah, jadi kami ikut memakan setan, Bang, cuma ikut memusnahkan setan. Kami makanlah babi itu karena mereka masuk ke dalam babi. Begitu. Iya. Itu tafsiran rapi ya. Bisa nggak diterima kira-kira, Bang? Iya. Itu bukan tafsiran itu, Bos. Jadi makan babi. Salah itu. Oke, baik.
Saya tanggapi ya Bang. Iya, kami makan babi itu. Oke, Itu- baik. Oke, begini. Ketika saudara mengaku makan babi, ingat. Iblis itu roh. Dan iblis itu, ketika iblis itu roh, roh itu tidak akan pernah mati. Maka ketika Anda makan babi, rohnya masuk ke dalam tubuh Anda. Babi, roh itu iblisnya nggak mati. Roh Bukan justru semua masuk ke dalam babi, Tuhan. bukan semua babi yang dimasukin Tunggu dulu. roh Kita setan ikuti itu. dulu. Jangan dulu, Pak. Jangan dulu. Bukan semua membantah. babi. Kan tadi dia, Pak Abang ini mengakui dia makan setan tuh. Nah, setan itu nggak mati. Setan itu hidup. Maka ketika Anda makan babi, betul. Anda makan setan. Berarti dalam tubuh Anda ada setan. Kan begitu. Makanya dikatakan oleh Galatia 5 tadi. Galatia 5 nomor 18. Jika engkau memberikan dirimu dipimpin oleh roh, mungkin yang dimaksud roh yang dari babi ini, maka engkau tidak akan hidup, engkau tidak hidup lagi di bawah hukum Tuhan. Karena dipimpin oleh roh. Pertanyaannya muncul, roh mana yang mengajarkan manusia untuk tidak hidup di bawah hukum Taurat? Roh Kudus Bang Oh, Roh Cuma. Kudus enggak mungkin. Roh Kudus enggak mungkin. Itu Kalau roh Allah itu. Roh Kudus namanya itu. Roh Kudus, Bang. Roh Kudus namanya itu Roh Kudus saja, itu Roh Suci. Bagaimana mungkin Roh Suci ini mengajarkan manusia memakan segala binatang yang diharamkan? Bagaimana mungkin? Udah dilarang kian Bang Cuma, udah setiap hari kami makan, udah yang artinya dimusnahkan kami ini orang Kristen. Tapi ini enggaknya Bang Cuma, Iya. tetap hidup sehat walafiat. Kan belum baca Yohanes 5 nomor 29. Apa kata Yesus? Pada saat hari kebangkitan, orang-orang yang benar akan dibangkitkan untuk diberi hidup yang kekal. Dan Ya. orang-orang yang berdosa akan dibangkitkan untuk masuk ke dalam neraka. Kan belum kebangkitan, belum kiamat sekarang. Minta sekarang. Jangan buru-buru, nikmati aja dulu. Makanya kudoakan tadi, panjangkan umurnya orang ini. Lucu. Jangan mati cepat, kasihan dia. Begitu maksud Yesus harus dipercaya, bukan? Ada nanti masanya setelah kebangkitan, manusia yang jahat dibangkitkan untuk dihukum di neraka, manusia yang baik akan dibangkitkan untuk beri hidup yang kekal di surga. Nah, abang makan babi. Menurut hukum, Kau lebih cocok kau Kristen Bang Cuma daripada menurut hukum Tuhan, makan babi itu selamat atau tidak selamat? Hukum Tuhan loh ya. kamu kuasanya firman Tuhan Iya, semuanya. tapi kan tidak ada Bang secara eksplisit itu apa dilarang. Ya kalau dilarang memang itu ya kami itu Ada, Bang. ngikutin, tapi tidak ada Imamat larangan. 11 Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi sebab itu haram bagimu. Ah, itu kan buat orang Yahudi itu. Berarti Buat Yesus orang mati Israel. untuk orang Yahudi. Berarti Yesus mati untuk orang Yahudi. Karena dikatakan dalam Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan Itulah menjadi kutuk. memerdekakan Bang Cuma. Kehadirannya lah memerdekakan. Katanya tadi Yesus memberikan babi kemerdekaan bagi bukan umat untuk orang saudara percaya. Kristen katanya. Larangan makan babi bukan untuk orang Kristen. Yesus datang untuk nebus dosa Taurat. Kutuk Taurat. Berarti Yesus mati bukan untuk kalian. Termasuk untuk kamu Bang Cuma, termasuk Loh. bangsa Israel aja. Loh, gimana sih abang ini? Kenapa Yesus harus mati rupanya? Untuk apa dia mati? Matius 28 itu ya. Apa yang Saudara dikatakan etis. Matius 28 itu? Saudara etis, Yesus mati untuk apa? Membawa dosa-dosa manusia itu. Ketika ada seorang manusia memperkaos ibu kandungnya dan membunuhnya, itu dihapuskan oleh Yesus dosa orang itu. Hah? Yesus turun mati untuk orang-orang ini, memperkosa ayah, memperkosa ibu kandungnya, memperkosa anak kandungnya, lalu dibunuhnya ibunya dan anaknya. Yesus turun mati untuk orang-orang seperti ini. Hah? Yakin? Ya kalau tidak bertobat ya tidak. Kalau bertobat, ya iya. Ujung-ujungnya bertobat kan? Ujung-ujungnya lari ke Islam juga nih ajarannya. Bertobat. Jadi buat apa dia mati?
Kalau ujung-ujungnya bertobat juga. Kenapa jadi Islam kita ini? Ya karena memang sudah diprogram dari sejak Adam itu berdosa. Oh, itu fitnah, abangku. Itu fitnah. Ini saudara kami Kristen tidak bisa menemukan data dari kitabnya Yahudi selain Roma 5 nomor 12. Oleh karena satu orang turun ke bumi menjalarkan dosa, maka semua manusia telah berdosa. Itu fitnah Adam. Itu fitnah Paulus terhadap Adam. Itulah bukti bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, tetapi makhluk asing yang memakai nama Yesus. Kenapa? Karena dia memfitnah Adam. Di dalam Kejadian 3 nomor 15, aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu iblis dan keturunan perempuan ini. Nah, sekarang Paulus melakukan fitnah terhadap Adam, berarti dia musuh Adam. Karena tidak ada di perjanjian lama, di kitabnya Yahudi, Adam mewarisi dosa. Yang ada, aku Tuhan memberkati engkau Adam dan juga keturunanmu baik laki-laki maupun perempuan. Galatia 5 nomor Kejadian 5 nomor 2, Kejadian 1 nomor 28. Semua keturunan Adam diberkati oleh Tuhan. Paulus datang padanya sebelum Paulus kedatangan makhluk yang ngaku Yesus, Paulus tidak pernah begitu. Tiba-tiba saja ketika ada yang ngaku Kristus kepadanya, aku Kristus yang kau aniaya, aku Yesus yang kau aniaya. Tiba-tiba Paulus mengatakan hukum Taurat itu sampah. Hukum Taurat itu, dia bilang skubalon. Dia mengatakan hukum Taurat itu adalah tinja. Hukum Tuhan dibilang tinja. Oh, itu kan masalah iman itu, Bang. Hah? Itu masalah iman itu. Abang kan tidak percaya kalau Paulus kan ini kan bertemu dengan Yesus. Iya, kan? Yesus mengatakan apa? Kalau Paulus ini apa tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus, lalu si Paulus berjumpa dengan siapa? Kok dia bisa buta sampai 3 hari gitu? Iya kan? Kalau Yesus, kok bisa disembuhkan dia di itu? Yesus kalau bertemu dengan orang buta malah dibuat matanya melihat. Masa Yesus bertemu dengan orang melihat malah dibutakan? Ini sebaliknya. Coba baca Matius 16 nomor 20 21. Oh, tidak. Jadi kan si Paulus kan melihat cahaya yang sangat terang kan gitu. Sangat itu yang ini apa? Sangat terang gitu seperti di apa ini cahaya matahari yang sangat terang benderang gitu. Jadi itu membuat Paulus ini apa? Buta gitu. Kalau kita lihat pernyataan Yesus, kalau pernyataan Yesus Bang Lukas 10:18, apa kata Yesus? Aku melihat iblis turun dari langit ke bumi berupa cahaya. Ya betul, seperti kilat memancar dari timur. Itulah yang dilihat Paulus. Nggak ada orang pernah melihat Yesus berupa cahaya. Meskipun Yesus mengatakan akulah terang dunia, tetapi terang yang dimaksud di situ adalah dia datang kemudian untuk membasmi kejahiliaan, membasmi kebodohan manusia, membasmi ajaran-ajaran paganisme. Dia mau menjadi terang untuk orang-orang yang gelap, yang tidak mengerti Tuhan, yang tidak mengerti hukum Tuhan. Bukan dia datang seperti lampu mobil truk. Sedangkan yang ditemui Paulus benar-benar seperti iblis, terang. Kata Yesus, aku melihat iblis itu turun ke bumi seperti kilat, seperti cahaya yang sangat tajam, cahaya yang sangat terang. Nah, sampai buta Paulus. Itu tentang kejatuhan itu Bang, tentang kejatuhan itu malaikat yang memberontak di surga itu yang dimaksud di situ. Cocok Bang. Malaikat yang jahat ini kan berupa cahaya kan. Nah Yesus ketika turun ke bumi nggak ada Yesus ketika dilahirkan dari rahim ibunya berupa cahaya nggak? Oh tidak, itu kan dari roh Allah itu. Tidak. Dari roh. Ketika dia bermukjizat, apakah dia berupa cahaya? Tidak juga kan? Naik ke surga, apakah dia berupa cahaya? Enggak juga. Enggak ada pernah Yesus menampakkan diri berupa cahaya, enggak ada. Sementara yang datang kepada Paulus di mana?
Kita Waktu paham. mereka itu apa di bukit itu, waktu bertemu dengan Musa dengan Elia, ada berubah menjadi cahaya putih terang benderang gitu. Biarlah Tuhan ini kubuatkan 3 kemah di sini, satu buat Elia, satu buat Ya. Musa, satu buat Tuhan Yesus. Oke. Ada. Tapi saya tanya, Yakobus, Petrus, Yohanes buta nggak pada saat itu? Oh ya tidak, karena kan Ya, itu tidak. cara memanggilnya kan beda-beda, Bang. karena ini Saulus dia kan namanya kan Saulus sebelum berubah menjadi Paulus. Nah, itu Saulus itu orang jahat, orang pembasmi umat Kristen. Dia mendapatkan ini surat kuasa penuh dari itu Roma itu untuk membasmi orang-orang Kristen. Nah, di situ dia ditegur sama Tuhan Yesus dengan menjumpai Ya. itu. Menurut Saulus. abang, Nah. menurut abangku ini yang datang Yesus, ya kan? Tapi menurut Yesus bukan Yesus. Jangan percaya, itu bukan aku, kata Yesus. Di mana Yesus mengatakan Ya, itu tapi bukan aku? buktinya kan Di mana- Paulus kan bertobat, Bang. Nah, terkait dengan Paulus bertobat, Masa tiba-tiba orang jahat gitu ini apa? Oke, Tiba-tiba bertobat baik. gitu kalau bukan dari Tuhan gitu. baik, Bang, baik. Sekarang begini, di kalangan domba-domba Yesus itu nggak ada Paulus. Bagaimana caranya Paulus yang serigala ini bisa masuk dalam kalangan domba? Harus bertobat, harus mengatakan aku bertemu Yesus, aku menerima Injil dari Yesus, aku diutus oleh Yesus supaya apa? Supaya bisa dia masukkan dalam kalangan domba ini. Inilah yang dikatakan waspadalah kepada ragi orang Farisi, waspadalah kepada orang-orang Farisi, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Paulus bagaimana mungkin masuk menyamar seperti domba kalau dia masih beringas? Gak mungkin bisa. Dia harus kemudian menyatakan dirinya sebagai bagian daripada murid, sebagai bagian daripada Yesus, sehingga dia mengatakan yang datang kepadaku Yesus sehingga aku bertobat, sehingga aku menjadi seperti ini sekarang nih, menjadi seperti kalian, sehingga berbaur dengan murid-murid Yesus, nyamar seperti domba. Tapi ajarannya kok jadi berbeda? Kok nggak seperti ajaran Yesus lagi? Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan hukum Taurat, segala perintah-perintah yang dalamnya dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Paulus mengatakan apa? Tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Tidak ada. Kata Yesus, barang siapa yang menjalankan Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Kata Paulus, tidak ada. Tidak ada. Kamu lepas dari Yesus Kristus kalau kau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat. Bahkan dia mengatakan, jikalau engkau memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Galatia 5 nomor 18. Jadi kalau Kristen mengaku dipimpin oleh Roh Kudus, Kristen tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi boleh berbicara, oh kami ini adalah penganut Torah, kami melakukan 10 hukum. Loh, kalau melakukan 10 hukum, berarti saudara tidak dipimpin oleh roh. Kalau dipimpin oleh roh, tidak hidup di bawah hukum Torah. Malah Paulus mengatakan Galatia 2 nomor 21. Jikalau engkau mengharapkan ada kebenaran dalam Torah, maka sia-sialah kematian Yesus, sia-sialah kebangkitan Yesus. Kalau kau mengharapkan ada kebenaran dalam Torah, maka sia-sialah kebangkitan Yesus. Berarti orang Kristen tidak bisa lagi mengharapkan ada kebenaran di Torah. Kristen harus benar-benar dipimpin oleh roh. Roh mana yang tidak mengajarkan kemudian tunduk kepada hukum Tuhan? Ya roh setan. Boleh nggak roh setan datang mengaku Yesus? Boleh.
Kata siapa? Yesus. Di mana Yesus mengatakan setan datang memakai namanya? Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Tuh, Yesus mengatakan. Jadi ketika ada orang datang makhluk pada Paulus, akulah Yesus yang kau niaya, seketika dipercaya. Kata Yesus, jangan kau percaya, itu bukan aku. Tapi memakai namamu, memang kalau memakai namanya bom-bom, tidak mungkin orang percaya. Nggak ada kalimat itu, Bang. Ada. Matius 24 nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Sebab apa? Itu bukan aku yang datang kepada dia tuh. Sebab Kristus, Oh, itu beda Kristus konteks, palsu. Bang. Loh, kok beda konteks? Beda konteks itu, Bang. Kok beda konteks? Apanya yang beda Iyalah. konteks? Coba. Matius 23, Matius 24. Nah, Tulisan Paulus dengan silakan. tulisan Matius itu jangan disamakan. Nah, abangku, yang diceritakan Matius adalah keadaan di tahun 30. Yang diajarkan Paulus adalah keadaan dia di tahun 48. Yesus di tahun 30 mengatakan kepada muridnya di atas Bukit Zaitun, apabila ada orang datang kepadamu mengatakan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu. Iya, itu kan Tahun itu 30 loh perikopnya itu. tentang nabi palsu, Bang. Nah, tentang penyesat dan akhir zaman. Iya, tentang penyesat. Begitu Yesus mengajarkan muridnya di tahun 30, apabila ada orang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, dia akan menyesatkan orang banyak, jangan kau percaya. Nah, berjalannya waktu di tahun 40, Paulus datang bertemu dengan murid Yesus. Perkenalkan diri, saya Paulus bertemu dengan gurumu dan dia mengajarkan aku. Menurut Yesus kepada mereka, apakah mereka harus percaya kepada Paulus atau tidak? Ya iya, kami kan diajarkan, kami diajar untuk menguji itu roh itu. Jadi tidak semua roh kami percayai. Bukan Ujilah roh Anda, itu. bukan saudara, Dari buahnya lah kamu. bukan abangku yang disuruh Bagaimana? percaya atau tidak percaya. Bukan abang yang ditanya Yesus. Murid-muridnya Bani Israel yang bersama dia duduk di atas Bukit Zaitun. Bukan Anda kan justru murid Paulus. Yang ditanya di sini adalah murid Yesus. Kalian yang 11 orang, dengarkan. Apabila ada yang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku di dalam bilik, jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu. Sebab Yesus palsu. Akan datang melakukan banyak mujizat, tanda-tanda dan kekuatan sekiranya mungkin untuk menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Itu bukan aku. Jadi begitu. Aku nanya abang ini. Silakan. Aku nanya, itu udah terjadi belum? Sudah terjadi. Itu sudah digenapin belum? Di mana buktinya? Paulus, Ananias, Pulau Patmos. Kok Paulus? Loh, jadi yang ditemui Paulus ini? Belum, itu belum terjadi, Bang. Kok Itu belum nanti terjadi? pada saat mau kedatangan Tuhan Yesus. No, pada saat kedatangan Yesus yang kedua, itu jawaban dari Yesus yang datang, tetapi bukan dia. Kata Yesus, sebab sama seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti tanda kedatanganku. Jadi yang lain jangan kau percaya. Sebab kalau aku yang datang, kalau aku yang datang, tapi Paulus kan tidak mengaku Mesias, Bang. yang datang kepada Paulus mengaku Mesias gak? Oh iya jelas ya, karena memang yang datang ya Tuhan Jangan Yesus. jangan percaya kepada yang datang ke Paulus itu belum bukan digenapi, aku. Bang. La haula wala Belum quwata illa digenapi billah. itu. Yang belum digenapi itu adalah rangkaian bab pengajaran Yesus yang terakhir. Kalau ada yang datang kepadamu mengaku aku, jangan
Jangan kau percaya, sebab kalau aku yang datang, maka akan terjadi tanda akhir zaman, yaitu matahari tidak bercahaya, bulan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Itu aku. Selain daripada itu, jangan kau percaya. Betul. Nah, ketika ada sosok mengaku Kristus pada Paulus, ada nggak tanda-tanda matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan? Ada nggak? Tidak ada kan? Maka kata Yesus, jangan kau percaya, itu bukan aku. Kalau sama Paulus itu mengaku itu sosok Tuhan Yesus, itu betul. Tapi Paulus kan tidak mengaku sebagai Mesias. Bukan Paulus yang mengaku Mesias. Coba dibaca Matius 20, Ya begitu isi 24. firman-Nya. Kalau ada yang mengaku atas nama aku, memakan nama aku, bermujizat demi nama aku, itu yang dimaksud Tuhan Yesus. Benar bang, benar. Sekarang kan mereka mengatakan gini, Yesus mengatakan kepada mereka gini, apabila ada yang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kau pergi ke situ, jangan kau percaya. Baik yang datang mengaku Mesias maupun yang mengaku didatangi Mesias, jangan kau percaya. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Nah, termasuk yang datang kepada Paulus memakai namaku. Setelah datang kepada Paulus memakai namaku, apa yang terjadi sama Paulus? Paulus mengutuk Taurat. Paulus mengutuk kemudian hukum-hukum Tuhan yang justru menyelamatkan orang, malah dikutuk sama dia. Lalu apa? Dia juallah 13 kitabnya ini. Dijuallah Yesus kemana-mana. Tapi nggak laku bagi Bani Israel. Lakunya untuk Roma, Yunani, Belanda, Indonesia. Bagi Bani Israel sampai hari ini nggak laku ajaran itu. Jangankan itu kan tafsiran abang kan begitu. itu fakta bang. Jadi sampai hari ini. Sampai hari ini. Kalau orang Yahudi Israel sudah mengakui Tuhan Yesus, udah kiamat bang, dunia ini bang, belum. Nah, nanti sama kita imannya dari aspek itu. Nanti ketika Yesus datang kedua kalinya baru menganga mereka. Oh, ternyata yang kami tolak selama ini benar-benar Mesias Yesus inilah orangnya rupanya. Nah itu. Nah, sekarang Itu buat pertanyaannya. nanti. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Mesias yang ditunggu oleh Bani Israel adalah Elohim yang turun menjelma menjadi manusia? Oh iya. Kata Kristen, kata Yahudi, Mesias yang mereka tunggu siapa? Mesias yang mereka tunggu Belum manusia. lahir, mereka masih menunggu. Iya, Mesias yang mereka tunggu manusia atau Tuhan? Ya Tuhan yang mereka tunggu. Oh enggak, yang Sebagai mereka Mesias. tunggu itu enggak. Di dalam tradisi Yudaism, Tuhan itu bukan Mesias. Dalam tradisi Yudaism, Mesias itu adalah raja, juru selamat mereka, bukan Tuhan, karena mereka Ya. paham Tuhan tidak turun ke bumi. Jadi mereka itu pemahamannya itu yang raja yang mau datang itu lahir di istana, ya kan, langsung ini membebaskan itu mereka, langsung jadi bukan raja Tuhan, mereka, kan begitu Bukan yang Tuhan. mereka tunggu. Iya. Bukan Tuhan kan yang mereka tunggu, tapi Mesias sama seperti Daud, sama seperti Hezekia, sama seperti Gedeon, sama seperti Salomo, sama seperti Musa yang mereka tunggu. Bukan Tuhan, karena mereka paham betul tidak ada konsep di dalam agama mereka Tuhan turun ke bumi. Nah, di mana kesalahan Kristen? Kesalahannya ketika Mesias yang ditolak oleh orang Yahudi diterima oleh gereja, malah dianggapnya Tuhan. Kesalahannya di situ. Oh tidak, Kenapa dianggap Tuhan? Karena sudah terkontaminasi dengan ajaran politeisme Roma Yunani. karena ditolak orang Yahudi lah ini apa Tuhan Yesus, makanya Tuhan Yesus ini memberitakan Injil itu ke seluruh dunia. Jadikanlah segala bangsa muridku. Nah, itu kalau bang. itu bukan Yesus lagi. Kalau itu bukan Yesus, bang. Kalau Itu bukan Yesus. kalau ditolak, kalau tidak ditolak orang Yahudi, kalau sudah diterima, udah kesudahan dunia ini sudah berakhir. Begitu iman kami, Oh. bang.
ya silakan dengan iman saudara. Tapi pola yang sesungguhnya itu yang diajarkan Yesus itu tidak begitu. Yang keluar dari perut bumi hari ketiga itu bukan Yesus. Itulah Kristus palsu itu yang memakai namanya. Yang keluar dari perut bumi itu. Yang kalian sembah di gereja. Yesus tidak pernah itulah mengajarkan. bedanya kan. Kita buktikan, Kalau Bang. Kristus ini apa? Ini Yesus tidak bangkit, Bang. Ini sia-sialah iman kami. Begitu, Ya Bang. memang iman Anda ini memang harus Anda imani. Memang harus Anda imani. Karena Kristus ini memang harus punya banyak pengikut. Kristus yang itu, karena Yesus mengatakan, mereka akan menyesatkan banyak orang. Memang harus banyak yang menjadi pengikut makhluk tersebut. Sederhana saja. Apakah Yesus Kristus mengajarkan Bani Israel beribadah menyembah kepadanya seperti yang dilakukan oleh Kristen? Tidak, bukan? Nah, sedangkan Iya, karena mereka tidak percaya. Yesus memang ada pernah mengajarkan kepada mereka, sembahlah aku. Tinggalkan gereja, tinggalkan sinagoge, masuk ke gereja. Ada pernah Yesus ajarkan begitu? Akulah Alfa dan Omega, wahai Bani Israel. Ada Yesus pernah ajarkan itu? Enggak ada, Bang. Ajaran Alfa dan Omega kepada aku telah diberi kuasa baik di surga maupun di langit. Itu ajaran yang datang dari Kristus yang berbeda yang Anda sembah hari ini. Kalau Yesus Kristus dirunut ajarannya dari A sampai ke Z, tidak akan menghantarkan manusia menyembah Dia. Tidak akan. Yesus hanya mengajarkan manusia untuk menjadikan dia sebagai utusan Tuhan, Mesias, orang yang diurapi Tuhan untuk kaumnya Bani Israel. Dari mana Kristen kemudian menuhankan Yesus? Ya karena itu Kristus yang datang kepada Paulus itu. Berbeda ajarannya. Iya. Jadi kan ini kan dengan narasi ini Bang Zuma ini, Abang itu membuat Allah itu Allah penipu, Bang. Begitu narasinya. Maksudnya gimana? Kami tidak, Allah kami bukan penipu, bukan pembohong. Kenapa penipu? Kan abang sendiri. Sekarang saya tanya, siapa yang memerintahkan Anda menyembah Yesus? Tuhan saya? Atau Anda sendiri? Ya ajaran Tuhan Yesus lah. Nah, terus kenapa Tuhan saya dikatakan penipu? Ya, Anda sendiri karena yang Abang mau. bilang itu. Karena itu Abang bilang tadi Yesus yang lain, Kristus yang lain. Masa Yesus Tuhan yang mau menipu begitu? Yesus yang mengatakan, tidak ada Yesus menipu. Yesus yang mengatakan kepada Bani Israel loh, bukan kepada Kristen. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada yang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat, tanda-tanda, kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepada kalian terlebih dahulu. Jadi bila mana ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik Temeong, dalam bilik penjara, dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Titik. Betul sekali. Nah, terus 100 kenapa buat Anda Abang. percaya? Terus kenapa Anda percaya ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun? Lah tadi kan udah kujawab, Bang. Itu belum digenapi, Bang. Loh, gimana Itu ceritanya? belum terjadi. Loh. Gimana ceritanya? Dengarkan dulu. Coba dulu, jangan gengsi terhadap karena saya Muslim. Coba dulu lembutkan hatinya. Yesus di tahun 30 di Bukit Zaitun berkata kepada muridnya, wahai muridku, apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, mengaku bertemu aku dalam bilik rahasia, jangan kau percaya ya. Baik guru. Berjalan waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan seterusnya. Tiba-tiba muncul satu manusia aneh. Setelah melakukan penganiayaan, pembunuhan terhadap Yesus, murid-muridnya, langsung berubah. Aku bertemu dengan gurumu loh di padang gurun.
Aku bertemu dengan gurumu loh dalam bilik saat aku di penjara. Nah, pertanyaannya, menurut Yesus, nasihat guru Yesus kepada murid-muridnya, percaya atau jangan percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku? Paulus mengaku setelahnya, aku bertemu dengan gurumu loh. Nasihat Yesusnya percaya atau jangan percaya? Murid-murid tak ada yang Jangan percaya itu, tapi kan udah aku bilang itu kan belum digenapin. Kok jadi Ya, aneh ya abang terserah ini? abang kalau itu udah digenapin ya terserah abang. Kita kan beda pemahaman kan gitu. Oke, abang melakukan pembelaan kepada Paulus karena abang murid Paulus. Tapi murid Yesus sudah dinasihati Yesus, jangan percaya, titik. Oh, tidak, saya bukan murid Paulus. Lalu kenapa Anda percaya? Kalau murid kan dilarang percaya. Ya karena ada di dalam Bible, Bang. Bagus. Masa kami nggak Nah, itu. percaya? Berarti Anda percaya kepada pemberitaan orang-orang yang datang menggenapi nasihat Yesus kepada muridnya. Iya kan, kalau Ya Injil udah, Barnabas selesai ya masalah. ditolak. Jadi tidak masuk di dalam Bible. Ya semua yang masuk di dalam Bible itu kan itu udah berapa miliar penduduk itu yang mengakui itu, yang mempercaya itu. Masa saya nggak percaya? Kan Yesus memang mengatakan banyak orang yang akan disesatkan pakai namaku. Kan sudah dinubuatkan sama Yesus banyak orang. Bukan satu orang, dua orang, tiga orang. Memang banyak orang. Makanya nanti Yesus mengusir, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Karena mengatasnamakan Yesus, tapi bukan Yesus asli. Penyesatnya datang memakai nama Yesus. Sehingga kalian menyembah karena Anda anggap itu Yesus. Padahal itu bukan Yesus. Memakai namaku, menyesatkan banyak orang. Banyak orang itu siapa? Ya Hindu bukan, Islam bukan, Kristen lah. Siapa lagi kalau bukan Kristen dia memakai nama Yesus? Pendeta, pastor memakai nama Yesus. Pemimpin Buddha, pemimpin Hindu, pemimpin Islam, pemimpin Yahudi tidak memakai nama Yesus. Tapi gereja dipimpin pendeta, pastor pakai nama Yesus. Berarti yang menggenapi siapa? Banyak orang ini. Ya Kristen. Itu fakta, itu real. Tapi lagi-lagi kalau Anda mau bertahan di situ silakan, tidak dipaksa. Saya hanya menjelaskan data, menjelaskan Bible, dan juga diterangkan dalam Al-Quran saya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sebelumnya Tuhan memperingatkan tuh, ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Janganlah engkau berkata tentang Allah illal haq kecuali dengan yang benar. Sesungguhnya Isa Al-Masih itu hanyalah anak Maria, anak Maryam yang diciptakan melalui firman-Nya dan seterusnya dan seterusnya. Jangan kau berlebihan dalam urusan agama. Yesus juga mengatakan begitu. Enyahlah daripada aku. Kalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Tapi kembali kepada abang. Silakan. Iya, ya. Ya itu dia Bang, masalahnya kan di situ kan kalau kami kan itu belum digenapi, belum terjadi. Nah, jadi Abang kan pemahamannya kan itu kan sudah terjadi, ya tidak bakalan nyambung. Ya silakan, tinggal saya kembalikan ke Anda. Siapapun setelah Yesus menasihati muridnya, siapapun dia, mau dia Paulus, mau dia Bom-Bom, mau dia Edis, kalau datang setelah kejadian nasihat Yesus kepada muridnya tahun 30, siapapun itu, kata Yesus tanpa pengecualian, jangan kau percaya. Sebab itu bukan aku. Kalau aku yang datang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Itu kalau aku. Maka kalau selain daripada itu, jangan kau percaya apapun yang terjadi. Nah, tapi kalau abang percaya, ya silakan. Tanggung jawab sendiri. Nah, kecuali Paulus ngaku Mesias, oh itu baru kami tidak percaya, begitu Bang. Hai, Dia Abang. dia cuman rasul kok dia. Cuman pengajar. Roma 16 nomor 7 Paulus mengaku Kristus di situ. Ah, enggak ada lah.
Mau saya buktikan? Berapa? Roma 16 nomor 7. 1 Korintus 11 nomor 1. Coba Roma 16 nomor 7. Roma 16 nomor 7. Ya, Salam kepada Andronikus dan Junias, saudara-saudaraku sebangsa, yang Ya. pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Di mana? Ngaku Itu- Kristus dia di situ. kata Kristen itu terjemahan jujur atau sengaja dikaburkan oleh lain? Salam kepada Andronikus dan Junias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Maksudnya, Ya, kata terjemahannya Kristen Kristen ini, apakah sudah jujur atau itu sengaja diplesetkan untuk menyembunyikan identitas Paulus? Mau saya buktikan bahasa aslinya? Nih, coba. memang di zaman itu memang belum disebut Kristen memang pada zaman Coba, Abang. itu Rasul Paulus. Coba ini. Nih. Ini Bang. Roma 16. Salam kepada Andromikus dan Junias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Menjadi Kristen sebelum aku. Sebelum aku jadi Kristen, sahabatku itu sudah Kristen duluan. Coba kita lihat kata Kristen ini. Apakah jujur lembaga Bible atau dia juga adalah tangan kanan daripada makhluk itu? Kita lihat. Kata Kristen. Mana kata Kristen di sini? Sorry. Menjadi Kristen. Nah ini Kristen ya. Tuh, kata Kristen. Kita klik. Kata Kristen ini kita klik. Nih. Apa? Original teksnya. Tuh. Yang telah menjadi Kristus sebelum aku. Tapi disembunyikan menjadi Kristen. Nih. Kenapa bisa begitu? Terpandang di antara para rasul dan menjadi Kristus. Menjadi Kristus. Menjadi Kristen katanya. Tapi kalau kita klik angka ini 5547, kita klik ini 5547. Kristus. Berarti terjemahan pengakuan Paulus di dalam suratnya, dia mengaku Kristus. Terjemahan yang sebenarnya adalah salam kepada Andronikus dan Junias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristus sebelum aku. Sebelum aku menjadi Kristus, Andronikus dan Junias lebih dulu. Waspadalah kepada Emang apa arti Kristus, Bang? Orang yang diurapi. Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Ya masalahnya Paulus di mana kalau menjadi orang yang diurapi? Paulus mengaku Kristus. Anda tadi mengatakan Paulus tidak pernah mengaku Kristus. Sekarang nih buktinya dia mengaku Kristus. Jadi harusnya namanya Paulus itu apa? Paulus Kristus. Kristen artinya apa? Pengikut Kristus. Kristus siapa? Kristus Paulus. Jadi Anda pengikut Kristus Paulus, bukan Kristus Yesus. Betul, sebelum Rasul Paulus ya banyak yang diurapi, bukan hanya Paulus. Itu maksudnya. Jadi Anda juga Kristus. Oh tidak, saya tidak diurapi saya. Anda tidak diurapi. Oh, tidak, yang diurapi ya maksudnya yang murid-murid Yesus sama itu, sama sebelumnya itu, sama nabi-nabi sebelumnya yang diurapi.
Itu maksudnya kalau menurut saya begitu. Allahu Akbar. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda itu mengatakan bahwa Paulus itu tidak Kristus. Saya kasih data kalau Anda itu juga adalah Kristus. Tapi lagi-lagi Anda nggak mau terima data itu. Jadi mungkin mana lagi? Kalau memang Anda itu mengakui, ya terserah. Yang pasti bahwa saya sudah memberikan data kalau Anda ini pengikut Kristus, di mana Kristus yang dimaksud di situ adalah Anda itu sendiri. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada Abang. Anggota polisi, apakah polisi? Ya polisi lah. Kalau anggota Kristus, apakah Kristus? Ya anggota Kristus, apakah Kristus? Ya kalau anggota Kristus, ya Kristus juga. Berarti Kristen semua ini Kristus kan? Oh tidak. Loh, kan kalian anggota Kristus. Coba Anda baca dalam kitab saudara tuh, di dalam surat Paulus di Filipi 3, nomor 6. Dia Paulus mengatakan orang Kristen itu semuanya adalah anggota tubuh beserta dalam janji yang diberikan dalam diri Kristus. Kalian itu adalah anggota Kristus. Itu fakta, itu real. Jadi saudara-saudara kami Kristen ini berdasarkan pengakuannya bahwasanya ya Kristen itu begitu dikatakan anggota Kristus, ya Kristus. Filipi 3 ayat berapa? Filipi 3 nomor 6. Atau yang langsung di ini aja Bang, Tentang di 1 kegiatan. Korintus. Bukan. 1 Korintus 12 aja. 1 Korintus 12 nomor 27. Satu Korintus 12:27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Kristus palsu akan datang. Nah, kalian ini Kristus semua kan? Ya, Makanya kalau begitu yang bertemu Yesus, kalian diusir. kalau yang Kalian dimaksud semua di adalah sini pembuat kejahatan. Kristus, kalau yang dimaksud di sini kamu adalah semua adalah tubuh Kristus yang diurapi, kalau ini disamakan dengan pembaptisan ya mungkin aja. Ya udah. Berarti Kristus palsu yang dimaksud Yesus itu yang mana? Pada hari ini terlahir bagimu di juru selamat Kristus Tuhan di kota Kristus Daud. Tuhan di kota Daud. Berarti kalian juga Kristus. Yang mana yang asli, yang mana yang palsu? Kalau yang diurapi itu kan hanya nabi, hanya rasul yang diurapi, hanya yang dipilih Tuhan yang diurapi. Itu pengertian saya. Iya, dan Paulus mengatakan pengikutnya adalah Kristus juga. Sementara kalian tidak diurapi, berarti kalian asli atau palsu nih? Semua adalah tubuh Kristus. Iya, ini nggak tepat ini.
Bukan salah saya itu. Iya. Tadi tadi 1 Korintus 12:27 Paulus sudah kubuktikan dia Kristus, mengaku Kristus. Mau gimana lagi? Makanya saya bilang kalau ini bisa disamakan yang diurapi itu dengan baptisan, ya bisa kita disebut semua Kristus gitu. Ya, terus data yang tadi keliru. Anggota polisi adalah polisi, anggota TNI adalah TNI. Anggota Kristus Oke, abangku, saya kira begitu sementara. Oke. Nanti Oke, kita Bang. lanjut lagi nanti. Ya, di sini juga kita mau istirahat. Besok lagi teman-teman semuanya. Terima kasih Bang, sudah diskusi dengan baik. Oke, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Makasih. Ya. Ya, Ya. Tuhan memberkati. Amin. Cikrudut. Abang kita si siapa nama Puhun. Lucu saudara Puhun tadi. Saudara Puhun. Gimana teman-teman? Kita istirahat. Di sini sudah hampir jam 2. Tadi kan aku bilang kita paling lama jam 1 udah lewat waktu kita. Harus istirahat soalnya. Tapi kalau ada yang ngetik di bawah di antara yang multi ini aku Kristen Bang, boleh kita naikkan supaya kita lanjut. Tapi yang Kristen ya, jangan menghabiskan waktu kita. Sahabat, syukran teman-teman semua yang membantu Love Orange-nya juga. Makasih ya teman-teman semuanya. Halo saudara Jahit Kristen. Halo Bang, Kristen, Kristen Protestan Bang. boleh buka kamera silakan.